Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, siswa dapat membaca dongeng dengan intonasi, lafal, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi gerak cepat tangan dalam suatu tari dengan tepat. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari tentang dongeng. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dongeng. Dongeng merupakan suatu karya sastra lama yang berisi fiksi atau hayalan yang oleh masyarakat dianggap tidak benar terjadi. Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang pengertian dongeng, di sini ada unsur intrinsik dongeng. Unsur intrinsik dongeng ada 6. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan persoalan yang menduduki tempat utama dalam karya sastra. Yang kedua yaitu amanat. Amanat merupakan makna yang terkandung di dalam karya sastra. Yang ketiga yaitu tokoh. Tokoh merupakan pemeran dalam karya sastra. Yang keempat yaitu alur. Alur merupakan rangkaian dari peristiwa karya sastra tersebut. Yang kelima yaitu latar atau setting, merupakan tempat atau waktu. Kemudian yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang merupakan kedudukan pengarang membawakan cerita dalam karya sastra tersebut. Anak-anak, di sini Ibu mempunyai sebuah dongeng. Dongeng itu berjudul Kisah Burung Merpati dan Tikus. Seekor burung gagak terlihat sedang hinggap di puncak sebuah pohon. Saat memandang ke bawah, ia melihat seorang pemburu yang diam-diam membawa jaring. Burung gagak pun segera terbang untuk memperingatkan teman-temannya. "Ada pemburu yang sedang bawa jaring, ada pemburu yang bawa jaring," seru burung gagak tersebut. Mendengar teriakan burung gagak, burung-burung lain langsung terbang lalu lalang tak tentu arah. Mereka terlihat sangat panik. Namun, kawanan burung merpati tidak mendengar peringatan dari burung gagak. Mereka pun hanya kebingungan ketika melihat banyak burung yang berterbangan ke berbagai arah. Tiba-tiba, pemimpin kawanan burung merpati itu melihat biji-biji jagung yang bertebaran di tanah. Tanpa membuang waktu sedikit pun, ia langsung menuki ke bawah, diikuti oleh burung merpati lainnya. Mereka pun berpesta menikmati biji jagung tersebut. Oh lala, ternyata biji-biji jagung itu adalah perangkap si pemburu. Biji jagung itu diletakkan di sekeliling jaring pemburu. Saat kawanan burung merpati sibuk menikmati biji-bijian tersebut, si pemburu langsung menarik jaring-jaringnya. Alhasil, burung-burung merpati pun terperangkap. Melihat kejadian itu, pemimpin kawanan merpati segera mengatur rencana. Kita harus bekerja sama agar kita bisa keluar dari jaring ini. Aku akan berhitung 1-3. Saat aku berteriak, kalian harus mengepakkan sayap kalian bersama-sama. Dan kita akan terbangkan jaring ini ke langit. Seru pemimpin merpati.
Kawanan burung merpati itu pun menuruti pemimpin mereka. Mereka terbang bersama-sama. Untunglah mereka berhasil terbang membumbung tinggi. Beberapa saat kemudian, kawanan burung merpati itu mendarat di negeri tikus. Ternyata tikus-tikus itu sangat baik. Mereka menolong kawanan merpati dengan menggerogoti jaring yang menangkap merpati. Akhirnya, kawanan merpati pun bisa kembali terbang dengan bebas. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mempelajari tentang pengertian dongeng, unsur intrinsik dongeng, dan juga bagaimana cara membaca dongeng dengan baik dan benar. Nah, sekarang kita mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang pertukaran perkalian. Definisi dari pertukaran perkalian adalah perkalian akan selalu mendapatkan hasil yang sama meskipun kedua bilangan tersebut ditukarkan di tempat yang berbeda. Agar kalian lebih paham tentang pertukaran perkalian, di sini Ibu mempunyai contoh soal. Yaitu yang pertama, Ayah Almira suka memelihara burung merpati. Burung merpati yang dimiliki Ayah Almira ada 6 burung. Kemudian, Ayah Almira ingin memasukkan ke dalam sangkar burung. Pertama, Ayah memasukkan 2 ekor burung ke dalam 3 kardus. Kedua, Ayah mengubah banyak burung merpati per kelompok terdapat 3 ekor. Nah, soalnya bagaimana pertukaran perkalian pada contoh soal di atas. Setelah kalian mempelajari tentang pertukaran perkalian, di sini materi selanjutnya yaitu tentang menirukan gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu memiliki langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, berdiri dengan tegak. Yang kedua, angkat tanganmu ke atas. Yang ketiga, ayunkan tanganmu naik turun seperti kupu-kupu yang sedang mengepakkan sayapnya. Yang keempat, lakukanlah secara bergantian sambil berlarian ke sana kemari membentuk lingkaran lalu hinggap. Yang kelima, lakukanlah gerakan ini secara bersama-sama dengan temanmu. Berdiri dengan tegak, ayunkan tanganmu naik ke atas, kemudian putar, lalu hinggap. Kemudian lakukan gerakan ini bersama dengan temanmu. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari tentang dongeng, pertukaran perkalian, dan juga gaya kupu-kupu? Tentunya kalian senang kan? Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu kita telah mempelajari unsur intrinsik yang ada pada dongeng dan juga cara membaca dongeng secara lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, kita telah mempelajari pertukaran dengan perkalian dan contoh soalnya. Yang ketiga, kita telah mempelajari tentang tari kupu-kupu dan juga langkah-langkahnya. Tidak terasa pembelajaran kita hari ini telah berakhir ya. Jangan lupa belajar meskipun belajar dari rumah. Dan kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir dan kalian dapat memasuki sekolah secara offline seperti biasanya ya. Nah, sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nah, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.